Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya, bersama saya Yunus Azmi dan juga bimbel kita lulus. Dan pada video ini saya akan memberikan tips yang mudah bagi Bapak Ibu guru untuk memahami dan menguasai modul teori belajar yang ada pada fitur Guru Belajar dan Guru Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Modul teori belajar ini sendiri memiliki 8 indikator pencapaian kompetensi, yang mana 8 indikator ini wajib Bapak Ibu kuasai sebagai dasar dalam menguasai teori pembelajaran. Jadi minimal Bapak Ibu bisa paham, memahami, dan juga menguasai 8 indikator ini. Inti dari ke-8 indikator ini adalah Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan dan juga menerapkan implikasi dari masing-masing teori belajar. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita pada video kali ini. Indikator pertama yang harus Bapak Ibu kuasai adalah mampu menjelaskan teori belajar behavioristik. Di sini, teori behavioristik ini adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan seseorang itu dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku, dalam arti mengutamakan hasil. Contohnya, seorang siswa dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Jadi teori behavioristik ini lebih mengutamakan pada hasil. Belajar itu mengutamakan hasil. Yang dimaksud dengan stimulus di sini adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan respon itu adalah reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi inilah yang harus Bapak Ibu mampu jelaskan untuk teori belajar behavioristik. Lalu bagaimana dengan implikasi dari teori belajar behavioristik ini? Nah, kegiatan belajar ini menuntut peserta didik untuk bisa mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi benar-benar mengutamakan hasil. Aktivitas belajar pada teori behavioristik ini lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku atau buku wajib tersebut. Jadi teori ini benar-benar menekankan kalau belajar itu yang penting itu adalah hasilnya seperti apa. Dan pembelajaran dan evaluasinya menekankan pada hasil. Dan evaluasinya itu menuntut satu jawaban yang benar. Jadi teori behavioristik ini tidak mengutamakan proses, tetapi mengutamakan hasil. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori belajar konstruktivistik, di mana teori ini menganggap belajar itu sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi dalam teori ini, siswalah yang membentuk sendiri pengetahuannya. Siswa itu harus aktif selama kegiatan pembelajaran, baik itu aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dia pelajari. Dalam teori ini, peranan guru itu adalah membantu agar proses pembentukan pengetahuan oleh siswa itu berjalan lancar. Jadi di sini guru itu berperan sebagai fasilitator siswa. Menurut teori ini, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi guru itu benar-benar sebagai fasilitator dalam teori belajar konstruktivistik ini. Lalu bagaimana dengan implikasi teori belajar konstruktivistik ini? Teori ini sangat sejalan dengan berkembangnya pembelajaran dengan melalui web learning dan juga pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Mengapa demikian? Karena dalam pembelajaran melalui web atau sosial media ini, siswa itu bebas menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Jadi misalkan siswa sedang belajar tentang konsep volume balok. Nah, di situ siswa bebas mau cari referensi dari mana, mau belajar volume balok dengan cara apa, dengan teknik apa, dengan trik apa, itu siswa bebas. Siswa bebas menentukan cara mana yang menurutnya paling mudah untuk dia pahami. Jadi guru tidak bisa, kamu harus belajar melalui dengan cara ini, tidak. Tapi siswalah yang bebas menentukan, dia ingin memahami teori konsep volume itu dengan cara apa, itu siswa bebas, terserah siswanya.
Kemudian pengukuran proses dan hasil belajarnya dilakukan dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan oleh peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah teori belajar kognitif, di mana teori ini memandang belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Ini berbeda dengan teori belajar yang behavioristik, di mana kalau teori belajar behavioristik itu lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang tampak, respon yang tampak. Dan menurut teori ini, belajar itu dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Dan teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi berbeda dengan teori belajar yang behavioristik, di mana teori behavioristik itu lebih mengutamakan hasil, sedangkan pada teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajarnya. Lalu bagaimana dengan implikasi dari teori belajar kognitif ini? Di dalam teori belajar kognitif ini, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar itu sangat dipentingkan. Kenapa? Karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dapat terjadi dengan baik. Di sini tugas guru itu adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari oleh siswa dengan apa yang telah diketahui oleh siswa atau peserta didik. Jadi guru itu harus mampu mengkaitkan apa yang sudah diketahui siswa atau pengetahuan dasar yang sudah dimiliki siswa dengan materi yang akan dipelajari atau pengetahuan yang akan dipelajari oleh siswa. Dan di sini materi pelajarannya disusun dengan menggunakan pola tertentu, dari sederhana ke yang lebih kompleks. Jadi dalam teori belajar ini, materi itu disusun secara bertahap, step by step, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Karena kenapa? Karena itu tadi, teori ini lebih mengutamakan proses belajarnya. Lalu yang berikutnya adalah teori belajar humanistik. Dan menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi belajar itu harus memanusiakan manusia. Jadi menurut teori humanistik ini, teori belajar apapun itu dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Jadi dalam teori ini, belajar itu harus memanusiakan manusia. Kemudian, bagaimana dengan implikasi dari teori belajar humanistik ini? Aplikasi dari teori humanistik ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir secara induktif. Teori humanistik ini dalam pembelajaran sangat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Kemudian implikasi dari teori ini, semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal serta manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Karena memang teori ini, belajar itu harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, intisari dari modul teori belajar yang ada pada Guru Belajar Kemendikbud untuk persiapan P3K 2021. Semoga inti dari modul yang saya rangkum tadi memudahkan Bapak Ibu untuk menguasai dan memahami modul teori belajar yang ada pada Guru Belajar Kemendikbud. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam kompetensi teknis untuk P3K, silakan Bapak Ibu klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.